fi Usuluddin karangan al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-aslu sabi'u fi tawakkul qala Allah ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun wa qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qala innallaha yuhibbul mutawakkilin wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh wa qala alaysallahu bikafin 'abdah wa qala innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizq wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Qala al-musannif, selanjutnya di pembahasan kitab Al-Arba'in karangan Imam Ghazali ini tentang akhlak terpuji, al-akhlak al-mahmudah. Berikutnya adalah al-aslu sabi' fit tawakkul. Yang nomor 7 adalah tawakal. Di ayat Al-Qur'an ada beberapa ayat. Di Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang tawakal ini. Di surah Al-Hujurat, di surah Ibrahim ayat 12, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan atas Allah Subhanahu wa taala hendaklah bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Di ayat lain surah Al-Maidah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan atas Allah bertawakallah jika kalian beriman. Jadi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah berikutnya di Ali Imran ayat 159, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, Allah yang mencukupkannya. Alaysallahu bikafin 'abdah. Tidakkah Allah taala itu bikafin 'abdah, mencukupkan hambanya? Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak memiliki untuk kalian rezeki. Fabtaghu indallahi rizq, maka carilah kepada Allah itu rezeki. Nah, lalu di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau annakum tatawakkalun 'alallahi haqqa tawakkuli. Seandainya sungguh kalaunya kalian tatawakkalun, bertawakal kepada Allah, haqqu tawakkuli, sebenar-benar tawakal, bujuran tawakal, la razaqakum, Allah memberikan kalian rezeki, kama yurzaqut tayru, sebagaimana rezeki burung. Burung itu taghdu khimasan, pagi berangkat perutnya kempes, wa taruhu bitanan, pulangnya kenyang. Bahasa Banjarnya tuh teleh, tembolok. Nah, bab tawakal ini Imam Ghazali menyebutkan beberapa ayat tentang bertawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Jadi ada ngarannya ikhtiar, ada ngarannya doa. Nah, tawakal lalu hasilnya itu. Nah, di sini banyak Allah taala menyinggung tawakal ini ada tentang nasib
tentang situasi dan salah satu ayat yang di surah Al-Ankabut itu mengenai rizki. Nah, mencukupkan. Artinya ketika seseorang itu ingin mencari rezeki, maka yang mengatur itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang mencukupkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua kontrol Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini adalah salah satu sifat yang berhubungan dengan sifat lain. Sifat lain. Kalau ada orang yang ilmu ekonominya bagus gitu, lalu penghitungannya terhadap bisnis bagus, lalu prosesnya bagus, hasilnya bagus, dan apa ngarannya nih, ketika dapat hasil itu beranggapan ya ini memang hasil dari proses tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kayak apa tuh, Jar? Maka bagus saja hasilnya. Nah, di mana ruginya? Ruginya adalah karena ada tawakal. Tawakal ini adalah salah satu sifat terpuji yang Allah menyukai, Rasulullah menyuruh. Jadi ini bukan hanya bicara tentang hasil usaha, hasil, bukan hanya itu, tapi sifat ini dilibatkan dalam seluruh prosesnya. Makanya di surah Al-Imran ayat 159 itu kan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya kalau secara hitung-hitungan matematika, uang yang didapat itu bisa dipastikan gitu. Penghasilan itu bisa didapat. Nah, ini kalau hubungannya lawan kepastian yang didapat, ya pasti hitungannya tinggal apa? Tinggal rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu bertawakal, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Nah, ada hubungannya dengan orang yang tidak bertawakal ini. Ketika ada usaha, hasil, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil yang didapat itu tidak digunakan untuk beribadah, tidak disyukuri. Kada ingat bahwasanya semua yang didapat ini adalah Allah yang mengatur. Memang kalau secara tampilan kadang yang memberi rezeki itu manusia, tapi sebujurnya Allah yang mengatur. Bilanya pian melihat jok kendaraan itu salah satu yang mengulah rusak adalah dicakar kucing. Nah, itu yang dicakar kucing itu bilanya buruk aja jarang berlubang, lawas dipakai itu lawas hanya berlubang nang rabit tuh jarang lawas. Cuma yang telakas rusak itu karena dicakar kucing. Pas ulun ke tukang membaiki jok, ujar paman joknya, salah satu yang paling banyak tadi ya dicakar kucing. Nah, ini adalah salah satu cara Allah Ta'ala mengatur rezeki. Makanya cakar kucing tadi bisa menciptakan rezeki. Gasan siapa? Tukang jok. Ada mungkin juga kira-kira tukang joknya menyuruh kucing. Aduh, ayo jangan kan cakarakan, ada mungkin. Nah, ini merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki itu. Nah, tawakal itu ya harus dilibatkan. Jadi misalnya ada seorang hamba nih, mulai dari awal usaha ikhtiar, sudah berdoa, sudah tawakal, ini hasilnya belum kelihatan, hasilnya belum keluar, itu sudah banyak dapat hujungan, terutama hujungan apa? Pahala.
Dan pahala itu sebujurannya adalah modal kita kaina di akhirat. Modal. Makanya kan dalam sebuah hadis Nabi itu orang yang menzalimi, nah tuh, lalu kada sempat minta maaf, yu'khadhu min hasanatihi, diambil kebaikannya, karena di akhirat itu laisa fihi dirhamun wal laisa fihi dinarun wala dirhamun, karena di akhirat itu kada ada dinar dan dirham, ganti rugi itu nak ada lagi. Lalu mana ganti ruginya? Pahala dan dosa. Jadi pahala itu adalah harta yang paling berharga kita miliki di akhirat. Di dunia ada kelihatan. Kalau hari ini banyak dilakukan dengan yang namanya uang, aktivitas, ada kerusakan diganti pakai uang, Nah, di akhirat pahala kita itulah yang dipergunakan. Nah, orang yang dari awal usaha sudah ikhtiar doa tuh, lalu tawakal, hasilnya belum keluar tuh sudah dapat hasil, yaitu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis itu Rasulullah SAW memberikan perbandingan. Ujar Nabi, seseorang yang ke hutan mencari kayu bakar, lalu kayunya dijual untuk usaha lah. Ini hadis Nabi ini kayak itulah, ada kalau ditambahi di macam-macam nih. Maksudnya mun tanah orang bang itu jelas ada boleh. Ini secara umum itu lebih baik daripada meminta-minta. Nah ini hadis tentang usaha. Jadi bilanya ada orang mencari rezeki yang halal, itu adalah bagian daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah, luar biasa. Jadi Islam itu sebenarnya menganjurkan untuk seseorang bekerja. Kada jadi pengangguran, kada begana jangan. Tapi menganjurkan untuk bekerja itu. Jadi bilangnya ada orang begawe, apapun pekerjaannya, selagi itu halal, tidak ada kebohongan, tidak ada barang haram yang dijual, yaitu bagian daripada sunnah Rasulullah yang dilaksanakan. Jadi Nabi itu menyuruh orang begawe, itu pahala dah. Kita turun begawe itu melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya mengaji, puasa sunnah, sembahyang sunat, bukan hanya itu. Bekerja yang halal itu juga bagian daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah, termasuk tawakal ini itu. Tawakal ini harus diselipkan dalam setiap kondisi, terutama dalam mencari rezeki. Bapak mengatur. Jadi ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj kan naik burak nih, naik burak sampai di Masjidil Aqsa. Burak itu Nabi ikat. Jadi kan dahulu itu tunggangan itu kunciannya itu diikat, kada dilapis, kada diikat. Dahulu diikat. Nah, kenapa Nabi mengikat burak? Kalau ada salah, burak itu diikat yang wahini jadi tembok ratapan tuh. Nah. Jadi Masjidil Aqsa ini dikuasai oleh orang Israel itu sedikit banyak mempengaruhi nilai sejarah Masjidil Aqsa sendiri gitu. Jadi banyak kayak dikaburkan sejarah-sejarahnya. Termasuk Nabi memarkir burak. Itu dikaburkan juga anakannya di mana. Nabi itu mengikat burak itu. Kenapa? Karena ini bagian dari ada tawakal. Jadi ada usaha diikat. Dan dalam kasus jinayat pencurian itu kan termasuk ada hukumannya, hadnya ada. Jadi bilanya sudah sampai hitungannya, nisabnya itu hanya potong tangan. Tapi bilanya kurang daripada itu, kayak sandal biasa aja, ya kada masuk potong tangan karena nilainya murah. Nah, syarat lain selain sampai hitungan, kamu sepeda motor, kendaraan itu sampai hitungan. Mobil bang nyata benar kan? Kendaraan tuh insya Allah sampai itu hitungannya. Tapi misalnya kendaraan dia nih, kuncinya ditinggal di atas kendaraan, lalu hilang. Nah ini kada masuk. Kenapa?
karena tidak ada usaha dari pemilik untuk melindungi. Karena masuk nang kasus yang itu tadi itu kayak memberiakan itu. Tapi bilanya sudah berkunci, kunci ganda pulang hilang, nah itu masuk. Jadi ada tawakal ini bukan hanya sekadar sifat, tapi kalau dalam kasus yang jinayat itu ada situasi tersendiri, ada statusnya tersendiri. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW memberikan gambaran analogi. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal, yang tawakalnya sudah level atas, maka ujar Nabi, la razaqakum kama yurzaqut tayr, kalian diberi rezeki seperti burung. Itu gambaran burung itu. Kenapa? Burung itu taqdu khimasan, pagi berangkat telehnya itu, temboloknya. Bahasa Jawa tembolok apa? Teleh lah. Telehnya. Telehnya kosong. Pagi itu kosong. Itu yang jenis-jenis unggas Bang, termasuk ayam. Ayam itu bilanya belapas, pagi kosong. Sorenya beisi. Apakah dimakannya? Nah, ini Rasulullah menggambarkan kayak burung itu. Ini, nah, lalu dijelaskan oleh ulama dengan agak panjang. Salah satunya oleh Imam Baihaqi dalam kitab beliau Syu'aibul Iman, ujar Sidin, laisa fi hadzal hadits dilalah 'alal qu'udi 'anil kasb. Tidaklah hadis ini tentang alal qu'udi 'anil kasbi, duduk manis menunggu rezeki datang, santai aja. Jadi kada bilanya rezeki kasini amunnya kada-kada gitu. Kada itu lain. Jadi beberapa bulan yang lalu Dinas Perpustakaan Kalimantan Selatan yang di Palnam itu menampilkan film Datuk Kelampayan. Film Datuk Kelampayan. Salah satu scan tayangannya tuh adalah tentang ada masyarakat yang inya beramal ibadah aja, berzikir gitu. Berusaha kada, lalu kalau warga di rumah kelaparan. Lalu nang bini badu lawan Datuk Kelampayan. Laki ulun kada singgawian jar, be ibadah aja jar. Kami ada yang dimakan. Nah, datangi Datuk Kelampayan, langsung ditegur Datuk Kelampayan. Bilanya hendak, lalu kan lakian tadi ditakoni kenapa pian ibadah behimat macam-macam. Ulun hendak lawan Nabi Muhammad karena di akhirat. Nah, lalu diberi Datuk Kelampayan, amunnya hendak nang kaya itu salah satu perintah Nabi itu kita disuruh berusaha gasan memberi makannya keluarga. Nah, lalu orang tadi berusaha gitu. Jadi memang ada sebagian orang yang salah paham dalam bab tawakal ini. Mungkin persentasinya sedikit. Nah, tapi ya adalah. Makanya di sini Imam Baihaqi memperjelas bahwasanya hadis yang burung taqdu khimasan wa taruh bitanan ini bukan tentang santai aja mah ada rezeki. Kada usaha. Ini beda kasusnya lah lawan kayak guru danau. Jadi nanyar meninggal tadi. Mungkin karena tahlil kita sedikit. Jadi guru danau tuh Sidin ini terakhir banyak benar bisi walet. Orang bisi walet itu mengontrol aja lagi kan, tapi behemat lagi dah. Tapi kan sebelumnya ada usaha yang dilakukan. Nah, Sidin jadi pindah ada terlihat usaha. Soalnya walet banyak, sawit banyak itu. Kontrakan banyak, rokok banyak, nah itu lain maksud yang nih. Nah, hadis ini kata Imam Baihaqi, bal fihi ma yadullu ala talabir rizq. Ini hadis tentang mencari rezeki. Makanya dalam hadis itu maksudnya potret para sahabat Rasulullah SAW itu bagaimana sahabat itu berusaha, ada usaha, ada aktivitas, ada yang berdagang, inya yang bekabun gitu, ada usaha. Nah, adalah sahabat itu yang kada begawi, ada sebujurannya. Itu yang disebut dengan ahlu sufah. Jadi masjid Nabi itu ada sisi mungkin pelataran itu digunakan babuan ahlu sufah. Siapa ahlu sufah ini?
Ahlu sufah ini adalah orang-orang yang memang secara ekonominya lemah, kadada bisi harta, kadada bisi keluarga juga. Nah, orang-orang ini hidup di Masjid Nabi, Masjid Nabawi di Supah. Jadi di situ begenaan. Bilanya ada sarwannya kau makan gitu. Ini berarti kalau berusaha kah? Bukan kalau berusaha ada. Memang situasi sedang sulit. Itu. Namun pada akhirnya orang-orang ahlu sufah ini beberapa tahun kemudian jadi orang sukses. Gitu. Jadi misalnya sahabat Nabi itu ada jar yang kada sing usahaan bujur. Cuma situasinya itu kada berusaha itu bukan karena kada enak berusaha, karena situasi memang sulit. Dasar kada yang digawi, ada gawian. Nah, maka Masjid Nabawi tadi ya membantulah untuk membantu Amun Wahin itu mungkin kayak rumah singgah. Lalu kata Imam Baihaqi lagi apa? Li anna tayra idza ghadat fa innaha taghdu li talabir rizq. Karena burung itu bila pagi dia pergi untuk mencari rezeki. Wa inna ma arada wallahu alam la tawakkalu 'ala Allahi fi dhihabihim wa majihim wa tasarrufihim wa ra'au annal khaira bi yadihi wa man indahu lam yansarifu illa salimin ghanimin. Jadi seseorang itu kalau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jadi Imam Baihaqi lah. Bilanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini tidak akan pulang kecuali salimin ghanimin. Pulang ke rumah atau pulang selesai dari bekerja selamat dan dapat harta. Katayri taqdu khimasan wa ta'udu bitanan. Seperti burung yang pagi berangkat telehnya kosong, sore sudah terisi. Nah, dan ini adalah dalil juga tentang harus berusaha keras. Jadi kada istilah santai mahadangi, nah ada. Memang harus ada usaha, dan usaha itulah bagian daripada pahala. Jadi kalau kita hitung lah, orang yang bekerja itu misalnya standar bekerja sehari 8 jam, mungkin ada pekerjaan lain yang sehari 10 jam. Itu kalau dihitung-hitung ibadah kan jadi banyak waktu terpotong. Sehari itu kita ada 24 jam sehari semalam. Sembahyang 5 waktu, misalnya kita ambil rata-rata yang agak terbanyak 10 menit, 5 kali sembahyang sehari semalam 50 menit, ada sampai sejam. Ditambah sembahyang sunat, anggap 20 menitan totalnya. 50 tambah 20, 70 menit. Mengaji tambahkan setengah jam misalnya, 70 menit, 100 menit. Itu juga berarti beribadah sehari. Bilanya kada ada nang lain. Lalu kayak apa? Berarti seharian kada ada ibadah lah. Nang itu aja lah. Nah, disinilah pentingnya hadis tentang innamal a'malu binniyat, dan yang jar ulama pentingnya niat dalam setiap aktivitas. Misalnya ada orang yang kayak itu tadi begawi 10 jam sehari atau 8 jam sehari, kan waktu ibadah jelas terpotong, ada mungkin kalau banyak beribadah. Lalu di mana menambahi volume ibadah? Apalagi kayak kita hari ini kan lagi bulan Rajab, kayak Sya'ban, kayak Ramadan, rugi ya berarti kan ada berpahala. Ternyata ada jalan. Jalannya di mana? Bekerja. Karena apa? Bekerja itu salah satu perintah Rasulullah SAW. Jadi ketika turun untuk bekerja, kita ingatkan diri sendiri, niatkan juga, ini bagian daripada perintah Rasulullah SAW. Dan para ulama juga memberikan gambaran tentang orang-orang yang mati syahid akhirat. Jadi mati syahid itu ada 3 kategori. Syahid dunia akhirat, syahid dunia, dan syahid akhirat. Syahid dunia akhirat itu adalah orang yang meninggal di medan pertempuran fisabilillah. Meninggal. Nah, dan orang ini memang niatnya li'ilai kalimatillah, untuk mengangkat derajat agama Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan agama.
Satu. Lalu yang kedua, syahid dunia ini sebenarnya orangnya sama kayak yang pertama, tetapi bedanya orang yang kedua ini adalah dia niatnya bukan lillahi kalimatillah, bukan karena meninggikan kalimat Allah, bukan meninggikan agama, tapi niatnya karena dunia, hendak dapat harta ghanimah. Jadi salah satu keuntungan dalam peperangan itu bila menang dapat harta ghanimah ngarannya, dan itu salah satu harta paling halal, harta ghanimah. Nah, bila ada orang yang ikut peperangan, pertempuran, niatnya hanya untuk ghanimah saja, ini disebut dengan syahid dunia itu. Rugilah nyawa meninggal, rugi. Nah, lalu yang ketiga ini tidak terbatas orang yang bertempur aja, bahkan bukan orang bertempur, tetapi nilainya di sisi Allah kayak orang syahid. Ini siapa gerang, orang-orangnya banyak. Salah satunya adalah orang yang meninggal di masa wabah. Nah, amun bahari itu wabahnya ngarannya ta'un. Zaman Sayyidina Umar itu wabahnya ta'un. Banyak sahabat Nabi meninggalan tuh. Zaman kita bang, nah ada semalam ngarannya Covid. Jadi bilanya wabah terjadi di suatu masyarakat, ada orang meninggal karena wabah tadi, itu dikategorikan mati syahid akhirat. Kayak apa aja dimandiakan dia kayak biasa aja kan. Yang Covid semalam bang, kenapa aja belain itu kan karena faktor medis, tapi yang lain kayak biasa aja. Apalagi meninggal lamas, orang meninggal lamas, nah itu masuk. Meninggal apa lagi? Kebakaran, ada kalau lagi buka, nah ya juga itu mati syahid akhirat. Apalagi kerubuhan bangunan, mati syahid akhirat. Apalagi, nah orang yang meninggal dalam bekerja, memang bekerjanya untuk keluarga, mencari rezeki yang halal, meninggal dalam bekerja, ini terhitung syahid akhirat. Untung itu. Jadi jadi ulama pulang itu, ada orang-orang yang secara tampilan itu kayak gawian dunia itu, kayak aktivitas dunia sehari-hari. Biasanya itu kayak aktivitas sehari-hari. Tapi nilainya di sisi Allah itu pahala. Itu nang kayak pegerang. Ya bisa kayak orangnya tadi. Nya turun begawinya beres saja, aman aja, jujur aja, kadang aneh-aneh tenang. Ibarat kamunya berjualan biasa aja gitu. Biasanya orang bekabun biasa aja, kadang aneh-aneh. Beternak biasa-biasa aja gitu. Ada yang di macam-macam itu nah. Karena bilanya kita melihat di TV itu kan ada orang ayam nih sembelih, tuntung sembelih nak dijual, dibuat selang dalam untungnya, lalu bebarat ayam gelondongan karena sapi gitu juga, iya juga. Jadi sebujurannya kalau nya maakal, bahasa Banjarnya maakal ini di semua lini bisa gitu. Apapun, jadi apa tergantung orangnya. Nah, orang yang jujur dimanapun berada, posisinya dimanapun, secara aktivitas mungkin dunia benar gitu. Bahasa dipakai lain bahasa agama, tetapi memang niatnya karena Allah, karena ini perintah Nabi, bekerja jujur macam-macam. Nah, itu memiliki nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah mahdohnya, sembahyang, puasa itu standar yang wajib, yang sunnahnya kada terlalu banyak itu. Tapi ketika aktivitasnya dunia sehari-hari ini sesuai SOP, jujur, ini bagian pahala yang luar biasa. Sahabat Nabi itu standarnya itu malah tinggi benar. Sayyidina Umar itu ketika beliau menjadi khalifah itu, beliau tidak mau memakai pakaian yang bermegah-megah itu. Ini mungkinlah situasi dan kondisi waktu itu.
Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu kadeda lagi ajudan khalifah tuh kadeda kan waktu itu. Jadi dasar kayak orang biasa aja kan, kayak orang biasa. Bahkan kan Sayyidina Umar tuh pernah dikunjungi tamu dari luar, negara luar, hendak mendatangi Sayyidina Umar. Lalu orang tadi bertakon, menurut riwayat ini dari Romawi, mana ya istana khalifah? Kayak kita kan istana negara, kantor gubernur, kantor biasa kan menakuni itu. Ya memang raja-raja waktu itu kayak itu standarnya biasa aja gitu. Romawi ada kerajaan pasti ada istana, Persia kerajaan pasti ada istana, Mesir kerajaan pasti ada istana, biasalah yang waktu itu. Jadi utusan tadi datang mencari Sayyidina Umar, mana istana khalifah ya aja. Karena waktu itu zaman Sayyidina Umar ini penaklukan daerah ekspansi itu lagi besar-besaran. Jadi ngaran Sayyidina Umar itu masyhur sudah sebagai khalifah yang luar biasa. Dan biasa aja maksudnya pendapatan negara tuh jadi tinggi gitu karena banyak hasil yang didapatkan. Lang ditakoni bingung kan. Kadeda bang sini istana aja. Kan sampai di Madinah, kadeda istana aja sini. Babang nyar mana khalifah buat nikam nih? Sayyidina Umar nih mana? Itu aja tuh yang guring di bawah pohon. Guring ini di bawah pohon kan. Hakam tafa'adil tak. Engkau memberikan hukuman, memutuskan dan engkau adil. Gambaran untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan ini juga saking Sidin kadeda apa-apanya kayak orang biasa, ya makanya kan Sidin meninggal waktu sembahyang subuh dicocok jamaah. Saking biasa-biasanya. Nah, ya ini memang situasinya berbeda lawan ini kada sama lah. Cuma yang jelas para sahabat Nabi itu memberikan standar yang tinggi dalam melaksanakan tugas dalam aktivitas secara keduniaan. Nah, tapi juga Nabi ini kada juga menjulung aktivitas ini gasan orang yang orientasinya akhirat benar. Jadi memang kalau hubungan dengan dunia ini ada kurang lebihnya kan. Sayyidina Umar itu pernah dalam kasus, jadi waktu itu ada dalam Sayyidina Umar ini masa pencaklik. Jadi zaman Sayyidina Umar ini termasuk banyak anunya, kisahnya banyak. Zaman Sayyidina Umar ini pernah terjadi masa pencaklik. Pencaklik ini kan becari sakit, kebun lagi ngalih gitu, hasil panen tuh ngalih mungkin. Waktu itu banyak yang kehilangan, banyak maling. Kasus ini sampai kepada Sayyidina Umar, kayak apa maling-maling yang ada yang banyak nih. Diperiksa maling-maling nih, kenapa sebabnya macam-macam. Jadi banyak penyebabnya maling-maling yang ada itu adalah karena ekonomi. Jadi di rumah ada beras lagi, namun di sana ada gandum bang. Jadi Sayyidina Umar apa? Kada jadi dieksekusi. Karena ayat Al-Quran itu wasariq wasariqatu ini adalah ayat tentang pencuri yang memang profesinya mencuri itu. Nah, maksudnya Sayyidina Umar apa ngarannya nih? Ada pandangan tersendiri tentang itu. Nah, ini Sayyidina Umar luar biasa dalam mencontohkan yang itu semua tuh. Nah, ini adalah salah satu didikan dari baginda Rasulullah SAW bersungguh-sungguh. Jadi dalam bahasa Arab itu profesional itu bahasanya al-ihsan. Bahkan dalam menyembelih pun Nabi kan memberikan standar fa'ahsinu al-qitlah. Bila ingin menyembelih maka menyembelihnya dengan serius kan. Salah satunya dengan apa? Alat menyembelihnya harus tajam supaya apa? Binatang ternak itu tidak merasakan sakit. Nah, ini ngarannya profesionalisme. Nah, tawakal dalam bekerja itu ya ada hubungannya dengan profesional ini tadi. Jadi bukan berarti ya terserah aja dah siapa dapat. Karena kan dalam peribahasa Banjar tuh ada kayak ini, dalam peribahasa Banjar tuh. Hulat dalam batu gin ada aja rezekinya. Hulat dalam batu ada aja rezekinya. Bujur, pokoknya setiap makhluk yang bernyawa selama masih hidup itu pasti ada rezekinya. Selama orang itu masih hidup pasti ada rezekinya. Cuma yang ada tahu banyak atau sedikit. Itu yang ada tahu. Nah, tapi ya tetap ada
ngarannya usaha. Lalu hadis berikutnya, waqal manin qata ilallahi kafahu ta'ala kulla maunah wa razaqahu min haitsu la yahtasib wa manin qata ila dunya waqalahu Allahu ilaiha. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asaba ahlahu khasasah qal qumu ila shalah. Ujar Nabi, ini Nabi lah, ini di dalam hadis Imam Ahmad di bab tentang zuhud. Ujar Nabi, ini bilanya keluarga Sidin lagi sakit, lagi pas kadedat duit lah. Apa ujar Nabi? Qumu ila shalah, sembahyang ya Nabi. Nah, Nabi nyuruh sembahyang. Kenapa gerang? Nah, karena ujar Nabi, bihada amarani rabbi, karena Allah Ta'ala menyuruh kayak itu. Ini kayak di surah Toha ayat 132. Bunyinya, wa'mur ahlaka bis salati, suruhlah keluargamu salat, wastabir 'alaiha, sabarlah atasnya, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, kami yang memberi kalian engkau rizki. Ujar Allah Ta'ala, kami yang memberi engkau rizki, wal aqibatu littaqwa. Nah, dalam ayat lain ini yang ada hubungannya dengan takwa itu, yang ada hubungannya dengan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini di surah At-Tolak. Surah At-Tolak ayat 2 lawan ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa itu selain Allah berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan jalan rezeki dari yang tidak dia kira sangka-sangka. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat. Minta hal ridha. Kita sedikit bertahlil lah, karena banyak cara pulang lah.